Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu pendidik bersama dengan channel Sulbar Belajar. Belajar bersama Microsoft 365 for Education. Oke Bapak Ibu sekalian, di sesi yang lalu, yang sebelumnya kita telah membahas terkait dengan penugasan di Microsoft Teams. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, kita akan mencoba membuat jadwal pertemuan atau meeting di Teams, Bapak Ibu sekalian. Oke, namun sebelum lanjut, jika channel Sulbar Belajar ini bermanfaat buat Bapak Ibu semua, silakan di like, di subscribe, serta di share ke rekan-rekan pendidik yang lain, sehingga kemudian channel ini bisa bermanfaat buat para pendidik semua. Oke Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja. Untuk membuat jadwal, itu kita masuk di kalender Bapak Ibu sekalian. Tinggal kita klik kalender. Nah, kemudian kita membuat jadwal pertemuan. Misalnya sekarang tanggal berapa ya? Kita buat dulu rapat ya. Di sini ada rapat, jadwalkan rapat, ada acara langsung ya atau live nih, live streaming. Nah, kita jadwalkan rapat atau rapat baru sama saja Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian yang pertama dulu Bapak Ibu sekalian, ditentukan zonanya ya, zona waktu kita. Kebetulan saya berada di Sulawesi Barat, itu masuk plus 8 ya. Jadi salah satu ini bisa kita ambil. Oke, kemudian yang kedua judulnya, judul rapat kita. Misalnya webinar ya atau apa ya? Diskusi langsung ya. Diskusi langsung materi KD 3.1 misalnya. Nah, kemudian berikutnya tambahkan peserta wajib. Jadi kalau ada peserta wajib harus dimasukkan, silakan di sini Bapak Ibu ya. Tapi sementara waktu kita tidak perlu isi ini. Nanti kita bagi ke peserta atau gabungkan peserta lewat link Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah di bagian tanggal ini, tanggal sekarang. Nah, kemudian jadwalnya misalnya jam 13 ya. Kita mulai 13.00 misalnya ya. Oke. Kemudian sampai misalnya 14. Berarti ini 1 jam ya. Kalau misalnya kita mengajar 2 jam Bapak Ibu, berarti sampai pukul 15. Nah, ini ada sepanjang hari artinya mulai dari pagi sampai malam ya, ini sepanjang hari. Nah, kemudian di bagian bawah ini, apakah ini berulang setiap hari seperti itu atau gimana, atau harian atau mingguan ya. Saya pakai tidak berulang saja Bapak Ibu. Nah, kemudian tambahkan saluran atau materinya ya, materi yang akan tempat kita berdiskusi, channelnya. Nah, ini kita masuk di 11 TKI 2 ya. Kemudian di KD 3.2 ya, sorry, KD.2. Nah, seperti ini. Oke, kita ganti ini KD.2 misalnya. Nah, lokasinya di mana? Misalnya di Sulawesi Barat, di mana itu ya. Tapi saya pakai lokasinya online ya. Oke. Nah, kemudian ini deskripsinya tentang. Nah, Bapak Ibu sekalian, di bagian sini deskripsinya kita tuliskan ya. Misalnya saya tulis saja ini di atas ya. Oke, diskusi langsung materi KD 3.2 ya. Bisa instalasi sistem operasi jaringan. Oke. Nah, kemudian disampaikan juga persiapkan file ya, beberapa hal ya yang perlu dipersiapkan. 1. Buku catatan ya. 2. File ISO Debian 10 misalnya. 3. Laptop strap komputer yang akan digunakan ya. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini sudah selesai. Tinggal nanti kita akan kirim ya. Kita akan kirim. Oke. Nah,
Ini sudah kita buatkan jadwal Bapak Ibu ya. Sorry. Ini sudah kita buatkan jadwal untuk hari ini, webinar ya. Tanggal 9. Tanggal 9. Nah, sekarang kita coba lihat di bagian timnya, di kelas timnya kita, apakah ini sudah masuk atau belum ya, Bapak Ibu. Nah, ini kan sudah masuk ya di bagian postingan di sini di KD ini. Itu ada diskusi langsung materi KD ini. Oke. Nah, ini ya. Diskusi langsung materi KD 32. Ini tadi deskripsinya supaya nanti bisa siswa melihat ya. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan, buku catatan, file ISO, Debian, 10 laptop dan seterusnya. Oke, nah bagaimana di sisi siswa Bapak Ibu sekalian, kita coba masuk di sisi siswa ya. Oke, saya gunakan Firefox. Oke, ini ada pesan baru masuk. Ini kalau tebalin berarti ada pesan baru ya. Oke, kita lihat. Nah, ini terlihat ya di sisi siswa. Diskusi langsung materi KD 32. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Nah, Kamis tanggal 9. Pukul berapa nih? Pukul 1 ya, 13 ya. Berarti ini waktu apa ini? Oke. Lagi 5 menit ya. Misalnya siswa ingin bergabung. Sebelumnya guru dulu ya bergabung ya. Oke, guru masuk misalnya. Sebagai guru, tinggal kita klik saja. Kemudian pilih gabung. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kalau misalnya kita ingin membagi linknya juga, boleh saya kembali dulu di sini, Bapak Ibu sekalian ya. Untuk mendapatkan linknya, kita masuk di sini Bapak Ibu, diskusi langsung ini. Oke, kemudian di bagian bawah, ini kita geser ke bawah. Nah, ini dia, bergabung dengan rapat Microsoft Teams. Nah, ini dia linknya. Ini bisa kita klik kanan, kemudian salin alamat link, kemudian baru kita buat dalam bentuk misalnya short URL ya, gg.gg. Oke. Nah, kita buat di sini. Pasti akan terlalu panjang ini alamatnya. Nah, kemudian misalnya diskusi KD 32 ya. Oke. Shorten. Nah, ini sudah. Tinggal nanti link ini dibagikan ke siswa lewat grup WA mereka. Nah, secara otomatis pada saat mereka mengklik link ini, mereka akan masuk ke akun Teams mereka ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, ini nanti dibagikan ke siswa kita. Oke, lanjut Bapak Ibu, ini ya. Sekali lagi ini tempat mendapatkan linknya. Oke, sebagai guru bisa langsung masuk bergabung ya. Oke, walaupun nanti lagi berapa menit nih, lagi 4 menit. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sebelum kita gabung, sini ada pengaturan perangkat ya. Saya matikan dulu videonya. Ini ada perangkat ya, perangkat. Nah, speakernya kita gunakan apa, kemudian mikrofonnya kita gunakan apa, terus kameranya menggunakan apa itu, ya. Kamera mana yang akan digunakan. Nah, setelah fix semua ini sesuai dengan aturannya kita yang sudah ada di perangkat kita, itu kemudian di close. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa langsung bergabung sekarang. Saya matikan audionya. Bergabung sekarang. Oke. Nah, menunggu orang lain. Ini belum ada yang masuk ya. Nah, demikian juga dengan sisi siswa. Nah, ini kan sisi siswa ini. Mereka tinggal langsung klik gabung. Ya, ini siswa ya. Yang gambar logo icon toolbar belajar ini. Tinggal mereka klik gabung. Ya. Oh, ternyata ini tidak mendukung ya. Harus pakai aplikasi ini. Oke. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu siswa kita diminta untuk mendukung ya langsung di-download ya seperti ini. Ini karena menggunakan apa ya Chrome ya untuk Mozilla Firefox ya. Sepertinya tidak mendukung untuk browser Mozilla Firefox untuk langsung rapat Teams ya, harus pakai aplikasi. Beda dengan Chrome ya. Oke, saya batal dulu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada masuk permintaan menunggu di lobi ya, dan atas nama Abdullah ini sebagai tamu. Ini mereka bergabung, Abdullah ini bergabung menggunakan link ya, link yang tadi yang jj.jj itu. Dan mereka
dan dia tidak login ke akunnya untuk bergabung di meeting ini. Oke, bagaimana caranya mengizinkan masuk Bapak Ibu? Tinggal kita klik izinkan. Ya, koneksi internet saya ini agak lambat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sudah ada yang bergabung nih tadi, yang Abdullah sudah masuk. Kita coba lihat di sini, perlihatkan peserta. Ini adalah peserta ya. Nah, ini ada Abdullah sebagai tamu ya. Kemudian berikutnya, ini adalah anggota kelas kita yang belum bergabung ya. Ini adalah raise hand ya. Raise hand untuk misalnya ada yang ingin bertanya ya. Kemudian ini tampilan percakapan untuk bercakap-cakap, ngobrol ya, berdiskusi. Kemudian Bapak Ibu, ini ada tindakan lainnya. Ini di sini tadi tentang pengaturan perangkat boleh. Kemudian tampilkan catatan, masuk ke layar penuh, keypad, kayak seperti keyboard ya. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu ingin merekam, tinggal klik mulai perekaman. Kemudian akhir rapat kalau ingin mengakhiri. Kemudian matikan video masuk. Matikan video masuk ini maksudnya adalah video-video dari peserta itu tidak tampil ya. Nah, kemudian ini untuk akhir panggilan ya, sama akhir rapat. Akhir rapat itu mengakhiri secara keseluruhan ya. Jadi menutup semua rapat. Jadi yang login itu langsung keluar secara keseluruhan. Beda dengan ini. Kalau ini akhir panggilan artinya kita keluar tetapi rapat itu masih tetap jalan, diikuti oleh rekan-rekan yang lain. Itu maksudnya, atau siswa kita. Kemudian berikutnya di bagian sini ada bagikan ya. Bagikan artinya men-sharing desktop kita misalnya, atau ada yang kita mau bagi ke peserta misalnya tentang file PowerPoint kah atau apa begitu, Bapak Ibu ya. Misalnya kita ingin berbagi misalnya tentang materi kita yang mungkin akan diajarkan ke siswa, atau misalnya kita akan memandu siswa dalam hal penginstalan sistem operasi jaringan, berarti nanti bisa menggunakan desktop. Jadi langsung otomatis seluruh yang tampil di komputer kita itu akan tampil juga di sisi siswa. Oke, saya batalkan dulu. Kemudian ini adalah matikan mic ya, matikan mic, nyalakan mic ya, atau mute dengan unmute ya. Kemudian ini adalah hidupkan kamera dengan matikan kamera. Oke. Terus ini durasi waktu kita sedang sementara berlangsung ya, sudah berapa menit. Oke, Bapak Ibu sekalian, kemudian selanjutnya adalah yang penting di sini, selain tadi berbagi yang penting, berbagi desktop yang ditampilkan, layar kita ditampilkan ke siswa. Yang paling penting juga adalah daftar hadir. Jadi daftar hadir itu tidak perlu kita buat lewat menggunakan form ya untuk membuat daftar hadir, tetapi cukup kita nanti mendownload. Jadi semua yang bergabung di sini, ya, semua yang bergabung dalam rapat kita atau meeting kita ini, itu akan berada dalam file yang akan kita download nih. Ini unduh daftar kehadiran, attended list ya. Nah, kita klik saja itu. Kemudian nanti akan tersimpan dalam bentuk file CSV. Ini CSV. Oke. Nah, saya coba save. Ya. Tunggu Bapak Ibu, komputer saya ini agak lambat ini. Ya, saya save Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah terdownload dan ini bisa kita buka. Ya, coba kita buka hasilnya gimana Bapak Ibu. Kita tunggu. Nah, ini dia ya. Jadi pesertanya bergabung ini baru 2 ya. Nih, Idam Seruna dengan Abdullah. Nah, ini waktunya dia bergabung kelihatan di sini Bapak Ibu. Oke, pukul 14, terus ini pukul 15 lewat 2. Nah, akan tercatat semua Bapak Ibu. Nah, sebaiknya kalau misalnya kita membuat daftar hadir,
itu dilakukan di awal sebelum masuk pembelajaran, kemudian di pertengahan pembelajaran dan di akhir pembelajaran. Ya, sebaiknya dilakukan di situ Bapak Ibu. Oke, lanjut. Misalnya saya coba menggunakan bergabung menggunakan aplikasi ya. Ini aplikasi Teams ya. Yang login di sini adalah eh, salah satu siswa dari eh, kelas yang tadi. Nah, ini sebagai siswa saya coba masuk di kelas ini. Nah, kemudian, nah kelihatan ya bahwa ada meeting ini. Ada gambar simbol ikon kamera ini. Berarti ada jadwal meeting. Oke, kita masuk. Nah, ini sudah ada kelihatan ya. Ini sekarang join now. Kita diminta untuk bergabung sekarang karena ini sudah jadwalnya. Nah, oke, saya tinggal klik join now. Ya. Nah, oke, saya matikan kameranya juga. Nah, kemudian kita pilih ya pengaturan sama ya tadi Bapak Ibu ya, pengaturannya. Akan nanti di ini. Nah, kemudian setelah itu saya join no. Oke, sorry. Ini mic-nya ya. Saya join no. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya sudah bergabung dengan sebagai siswa ya. Oke, kalau kita lihat di sini saya masuk sebagai apa nih? eh, Penyaji ya, kelompok penyaji ini nanti. Oke, sekarang coba kita lihat di sisi guru ya, sudah ada berapa anggotanya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa coba diperhatikan kalau saya ini sebagai siswa itu bisa memute all ya, mengatur, mengontrol juga jalannya jalannya meeting ini. Jadi dia bisa mute ya, karena dia sebagai penyaji. Nah, sekarang kalau misalnya dia tidak berfungsi sebagai penyaji, nah ini coba kita turunkan ya sebagai jadikan sebagai peserta. Oke, ini juga Abdullah jadikan sebagai peserta. Nah, otomatis nanti si siswa itu tidak bisa lagi memute all ya. Nah, kemudian misalnya saya butuh ketua kelas, anggap ini ketua kelas ya. Saya butuh untuk membantu dalam materi ya. Tinggal nanti siswa ini dinaikkan sebagai penyaji ya, presenter. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sehingga nanti ini bisa mengontrol, bisa memute ya, bisa memute memute peserta, kemudian yang kedua bisa menjadikan dia sebagai presenter. Ya misalnya Abdullah ini ingin apa ya, ingin menyajikan menyajikan ini cara instalasi Debiannya, nah bisa tinggal diklik make presenter nanti dia bisa mempresentasikan seperti itu. Oke, kembali ke sisi guru ya. Nah, sekarang yang beberapa hal yang penting Bapak Ibu ya. Sekali lagi, ini untuk mendownload daftar hadir. Ini bisa muncul kalau kita klik yang ini ya, peserta ya. Jadi kita klik ini untuk mendownload kehadiran. Jadi tidak perlu lagi membuat link lagi, ya membeli link formulir untuk daftar hadir. Nah ini kita download. Kalau dari sisi peserta itu tidak ada muncul ya, ini tidak ada muncul. Ya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini contoh ya, saya download lagi. Oke. Nah saya save. Nah nanti bisa lihat daftar hadirnya. Kita tunggu beberapa saat, ini laptop saya agak lambat ini. Nah ini dia ya, ini sudah ada 3 orang yang bergabung ya, termasuk penyaji dan peserta. Oke lanjut. Eh, Hal yang penting lagi Bapak Ibu ya, ini adalah chatting ya. Ini chatting percakapan, jadi bisa kita mengirim pesan eh, ke peserta nih. Ya, selamat pagi misalnya ya. Nah, di sisi peserta itu akan kelihatan juga di bagian chattingnya ada masuk selamat pagi. Kita balas selamat pagi Pak.
Semoga hari ini pembelajaran menyenangkan. Oke. Nah, itu akan masuk di sisi guru ya, seperti ini. Oke, lanjut. Ini bisa di-close kalau misalnya tidak dibutuhkan. Nah, ini ada raise hand ya. Raise hand ini kalau misalnya ada siswa yang ingin angkat tangan. Contoh misalnya ingin bertanya ya, atau ingin menyampaikan sesuatu. Siswa tinggal raise hand. Nah, sekarang di sisi guru gimana tampilannya? Nah, ini ada muncul tangannya, icon dari yang tadi ya, kota kelas tadi misalnya. Ini ada raise hand-nya. Kemudian yang kedua di bagian sini akan kelihatan juga. Ada pesan masuk ya. Perhatikan, perlihatkan peserta nih. Nah, ini dia, ada raise hand. Oke, jadi bisa dilihat dari sisi bawah ini ada icon nanti panjang ke bawah di bawah ini yang semua yang bergabung dalam meeting kita. Oke, lanjut lagi. Saya coba matikan lagi raise hand-nya. Nah, nanti otomatis akan hilang. Oke. Selanjutnya adalah ini ya, pengaturan tadi. Jadi ini pengaturan-pengaturan, tampilkan pengaturan. Ini untuk merekam ya, mulai merekam. Jadi kalau mau misalnya mau mulai merekam, tinggal diklik ini untuk merekam. Oke, kemudian akhiri rapat. Jadi kalau mengakhiri rapat, maka semua peserta yang bergabung langsung tutup semua. Kalau ini yang kita klik, kita hanya meninggalkan rapat saja. Tapi orang yang bergabung di dalam itu masih ada di dalam ya, Bapak Ibu. Kemudian yang penting juga adalah ini, membagikan, share screen ya. Share screen. Nah, kalau misalnya ada PowerPoint yang akan dibuka, maka sebaiknya file PowerPoint-nya dulu dibuka memang, sampai terbuka kemudian baru kita share screen ya. Sehingga nanti bisa dipilih di sini. Atau misalnya kita ingin membagi tutorial, video tutorial tutorial penginstalan, berarti nanti bisa menggunakan desktop saja. Ya, pilih desktop. Nah, kemudian pilih seluruh layar sehingga nanti apa yang tampil dari kita semuanya bisa terbuka. Atau kalau misalnya di tab Chrome tertentu ya ada situs tertentu yang akan kita bukakan ya silakan bisa di sini yang kita share ya tab Chrome, jendela aplikasi yang lain boleh ya seperti itu. Nah, kemudian kita coba bagikan. Nah, ini bisa disembunyikan. Nah, di sisi siswa gimana? Coba kita lihat di sisi siswa. Nah, ini kelihatan kan? Panjang sekali nih sisi siswa. Oke, saya coba buka yang lain dulu. Ini, oke. Maka dari sisi siswa itu akan tampil seperti ini, ya. Nah, sekarang saya coba menulis dulu sebagai guru di sini. Ya, contoh saja ini, halo apa kabar? Maka nanti di sisi siswa pun sama, akan kelihatan halo apa kabar seperti ini. Jadi real time Bapak Ibu. Jadi bisa langsung berdiskusi, tatap muka, kemudian bisa berbagi terkait dengan apa yang perlu di-share ke siswa, atau siswa yang membagikan ke teman-teman yang lain, misalnya kayak tadi, cara menginstal dan seterusnya. Oke, untuk menghentikan share screen tinggal Bapak Ibu masuk di sini ya. Ada yang hentikan berbagi. Nah, otomatis nanti di sisi siswa sudah berhenti ya. Oke, ini siswa ini. Nah, ini berhenti. Nah, sekarang kita coba lagi kembali ke sini. Nah, selanjutnya ini adalah mic ya. Mematikan suara dan menghidupkan mic-nya. Kemudian ini di video, hidupkan kamera. Oke, saya kira itu Bapak Ibu yang beberapa hal yang penting. Yang utama adalah dalam meeting ini ya, bagaimana cara membagi share screen kita, kemudian bagaimana mendownload daftar hadir, ya, ini dan seterusnya. Oke, demikian Bapak Ibu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekali lagi, jika channel Sulbar Belajar ini bermanfaat, silakan di like, di subscribe, serta di share ke rekan-rekan pendidik yang lain. Semoga keberadaan channel ini bisa bermanfaat buat kita semua. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.